Selamat datang ke dalam channel Dodi Frans, channel yang akan membahas hal-hal sederhana yang tentunya akan sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk video hari ini kita akan membahas terkait modem IndiHome. Nah, untuk modem yang akan kita bahas hari ini adalah Huawei HG8245H. Untuk simpelnya, pada video kali ini kita akan membahas 4 hal, yaitu cara mengganti password dan mengganti nama WiFi, menambah SSID WiFi, terus fitur whitelist dan blacklist, dan keempat yaitu menambahkan LAN aktif. Untuk yang sering colok laptop atau komputer itu menggunakan LAN. Nah, untuk yang pertama, modem ini yaitu Huawei HG8245H dari provider IndiHome dengan IP, yaitu nanti kalau saat kita mau membuka WiFi, nah kita mau setting WiFi itu kita menggunakan IP ini 192.168.101. Nah, untuk password standar yaitu username-nya admin, hanya besar, dan passwordnya admin. Nah, namun untuk setting modem IndiHome yaitu yang Huawei, saya sarankan menggunakan user dan password yang ini, support, username support, terus passwordnya the word in your hand. Nah, karena saat kita login menggunakan standar itu fitur yang ada dalam modem itu tidak terbuka semua, namun saat kita menggunakan admin user yang support, maka semua fitur yang ada dalam modem maupun router IndiHome tersebut akan terbuka sepenuhnya. Nah, kita langsung saja. Baik, bisa menggunakan Chrome, Internet Explorer atau Opera, terserah. Nah, kita masukkan yang IP-nya tadi 192.168.100.1 dan alamat. Nah, setelah itu kita klik enter. Setelah kita klik enter, kita masuk ke halaman login awal. Nah, kita ketikkan yang tadi, username yaitu support, passwordnya yaitu the word in your hand. Ini karena saya sudah masuk, makanya sudah tersimpan. Ini saya sarankan ini. Oke, kita klik login. Nah, ini adalah tampilan awal dari WiFi Huawei HG245H. Device information. Terus di sini ada user device information. Nah, di sini akan keluar alat apa yang terhubung ke dalam router kita. Nah, ini saya punya dua. Yang satu ini adalah router tambahan. Ini yang saya pakai. Terus yang ini adalah HP saya. Nah, terus untuk mengganti password dan mengganti nama WiFi, kita masuk ke WLAN. Oke. Nah, di sini muncul menu untuk WiFi kita. SSID name yaitu Huawei, ini adalah tampilan WiFi. Nah, seperti ini. Ini namanya SSID. Terus enable SSID, ini saya centang agar nanti terlihat nama SSID-nya apa. Kalau kita tidak centang, nanti akan jadinya seperti ini, hidden network. Nah, number of association device, ini berapa banyak device atau alat yang boleh menyambung ke WiFi kita. Ini saya set ke 15. Nah, di sini ada autentikasi mode. Sederhananya pilih yang ini saja, NVMe mode yang ini. Nah, yang ini WPA pre-share key. Nah, ini adalah password WiFi kita.
Kalau biasanya sederhananya itu dari teknisi IndiHome itu biasanya kita setting pertamanya di sini. Nah, ini bisa kita ganti ke password apapun yang kita inginkan. Gitu. Ini tinggal diganti. Ini saya masukkan 123456778. Nah, untuk password ini sebenarnya terserah passwordnya apa, tapi ada minimal yaitu 8 karakter. Nah, kalau cuman passwordnya contoh 1234 dia tidak akan mau. Kemudian klik apply, maka settingan nama dan settingan password tadi sudah terganti. Nah, ini untuk mengganti password dan mengganti nama WiFi. Nah, untuk yang kedua kita akan bahas cara untuk menambahkan SSID WiFi. Nah, biasanya mengapa kita menambahkan ini itu kalau ada tamu yang datang banyak gitu kan, kita ingin WiFi terpisah ya dari WiFi utama kita. Nah, kenapa gitu? Biasanya WiFi utama itu kan terhubung ke banyak alat. Nah, kalau kita banyak share password, maka kemungkinan WiFi kita bocor akan semakin tinggi. Nah, untuk menambah SSID baru kita klik ini new. Nah, ini tinggal kita masukkan contoh Huawei atau kita kasih nama WiFi tamu. Nah, enable SSID kita centang, nomor SSID device kita kasih 10 saja. Oke, apply. Nah, ini loading ya nanti ya, masih di loading. Oke, WiFi tamunya sudah jadi. Nah, ini terserah kita mau kasih password atau tidak. Nah, ini kita cek aja. Nah, WiFi tamu sudah muncul. Nah, bila authentication modenya kita open, ini berarti setiap ada tamu datang, dia tinggal dulu untuk mengklik ini WiFi tamu, kita konekkan, otomatis akan langsung connect karena ini tanpa password. Nah, bila kita ingin mainkan WiFi tamu juga ada password, maka kita akan pilih ke WPA2 pre-share key. Ini. Nah, setelah muncul kita tinggal menambahkan password. Nah, ini password yang kita inginkan untuk WiFi tamu kita, terserah passwordnya, yang penting minimal 8 angka. Setelah selesai kita masukkan password, kita klik apply. Nah, gitu. Nah, setelah ini akan muncul WiFi 2 yaitu Huawei dan WiFi tamu. Nah, ini contoh kasus ya, tamunya tadi ternyata sudah pergi dan tidak menggunakan WiFi lagi. Itu kita bisa delete atau kita bisa mengganti passwordnya lagi agar WiFi tadi tidak disambungkan oleh orang-orang yang tidak kita inginkan gitu. Itu untuk menambah SSID. Nah, selanjutnya ini saya biarkan aja. Selanjutnya yaitu ada fitur lagi dari modem ini, yaitu fitur untuk blacklist dan whitelist. Nah, fiturnya apa? Ini pertama kita masuk ke security yaitu keamanan, dan klik ke make filter configuration. Nah,
ini ada blacklist dan whitelist. Sederhananya gini, jika kita memasukkan MAC address yaitu ke blacklist, maka perangkat tersebut tidak dapat login ke wifi kita walaupun dia sudah punya passwordnya. Nah, ini berbeda dengan whitelist. Kalau whitelist itu perangkat yang kita masukkan ke whitelist itulah perangkat yang hanya boleh untuk masuk ke wifi. Nah, kalau perangkat itu masuk ke whitelist, makanya hanya perangkat itulah yang bisa masuk ke wifi kita. Nah, gitu. Biasanya karena penggunaan wifi-nya kadang banyak device-nya, gitu saya sarankan untuk ke blacklist saja. Nah, kita pertama lihatnya di status, kemudian user device information. Nah, kita cek di sini nih. Ini kan ada router tambahan saya, ini aman. Nah, ini contoh kasus ada MAC address dengan nama codot yang tidak kita ketahui ini siapa. Nah, saya ingin agar si codot ini tidak masuk ke wifi saya. Oke, sekarang kita masuk ke security, kita masuk ke MAC filter, kemudian kita filter mode blacklist new. Oke, kita klik. Kita butuhkan MAC address, maka ini kita copy. Oke, kita copy dan masuk security lagi, kita configuration new dan kita masukkan. Oke, nah setelah kita apply, dia masuk ke blacklist. Otomatis user codot ini dia tidak akan bisa menggunakan wifi kita karena dia sudah masuk ke whitelist, sudah masuk ke blacklist. Oke, ini kan saya akan tunjukkan bagaimana kalau HP si codot tadi tidak masuk ke wifi. Nah, ini saya buka, saya klik wifi. Nah, lihat, ini karena HP ini sudah masuk ke blacklist, makanya saat saya klik wifi nya itu tidak terkoneksi, padahal saya tadi sudah memasukkan password yang benar gitu. Untuk agar HP ini dapat masuk ke wifi lagi, itu caranya ya seperti tadi, MAC VLAN, terus masuk ke mode blacklist. Oke, VLAN security mode. Nah, ini kita hapus. Oke, kita delete. Oke, nah ya otomatis HP-nya bisa terkoneksi ke wifi Huawei. Nah, itulah cara untuk membuat blacklist device. Kemudian kita masuk ke yang keempat, yaitu menambah colokan dalam LAN. Nah, saya tunjukkan LAN-nya. Nah, dalam modem Huawei Indyhome ini ada LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. Oke, kita lihat di menu. Nah, secara default yang
bisa dicolokkan atau kita kasih kabelan itu cuma LAN 2 dan LAN 3. Nah, LAN 2 dan LAN 3. Nah, apabila kita ingin menggunakan LAN 1 dan LAN 4 karena mungkin device kita banyak, yang ini LAN 2 dan 3 sudah buat router tambahan, terus kita ingin nyolokkan laptop atau komputer lagi, kita harus mengaktifkan LAN tersebut. Nah, caranya gimana? Ini cukup mudah. Masuk ke menu LAN, kemudian LAN port block mode, kemudian kita centang yang LAN 4 dan LAN 1. Oke, kita apply. Nah, sekarang sudah jadi, nanti LAN 1 dan LAN 4 nya sudah bisa kita pergunakan untuk kabel LAN tambahan kita. Oke, nah itu sekian singkat video dari saya. Mungkin ada pertanyaan lain bisa tuliskan di komentar. Terima kasih.